Ada orang yang berlari mengejar rezeki sampai ke ujung dunia. Ada pula yang duduk tenang dan rezeki menghampirinya tanpa henti. Apa yang membedakan keduanya? Bukan kekuatan, melainkan ketulusan. Sekarang mari kita temukan jawabannya lewat video tentang menjadi pribadi yang dikejar rezeki tanpa henti. Di balik keringat dan doa yang kamu panjatkan, ada bisikan lirih dalam hati. Kapan semua ini akan berubah? Saya paham betul rasa itu. Rasa ingin menyerah karena merasa sudah mencoba segalanya. Tapi bukan soal seberapa keras kita berusaha, melainkan seberapa dalam kita memahami jalan rezeki itu sendiri. Sekarang mari kita selami bersama kisah tentang bagaimana menjadi pribadi yang dikejar rezeki tanpa henti dalam hidup ini. Yang pertama, memiliki hati yang lapang. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemilik usaha kecil yang selama bertahun-tahun merasa usahanya berjalan di tempat. Setiap bulan, omsetnya rata-rata sama, tidak menurun, tapi juga tidak pernah naik. Ia sering merasa geram melihat kompetitornya berkembang lebih cepat. Hatinya dipenuhi keluhan, rasa iri, dan kekecewaan yang ia pendam dalam diam. Suatu hari setelah berbicara dengan seorang sahabatnya, ia mulai menyadari bahwa masalahnya bukan hanya soal strategi bisnis, melainkan kondisi hatinya sendiri. Ia mulai mengubah pendekatannya. Daripada merasa marah setiap hari ada pelanggan yang memilih toko lain, ia belajar mengucapkan dalam hati, rezeki sudah diatur, tugas saya hanya berusaha dengan ikhlas. Setiap kali melihat keberhasilan orang lain, ia melatih diri untuk mendoakan dengan tulus, semoga usahanya semakin maju. Saat menghadapi pelanggan yang kasar atau rekan bisnis yang tidak adil, ia memilih untuk memaafkan tanpa menyimpan dendam. Langkah kecil ini terasa berat di awal. Ada hari-hari ketika emosinya hampir meledak, ketika rasanya lebih mudah untuk marah daripada bersabar. Tapi ia bertahan. Ia tahu perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Seiring waktu, ada yang mulai berubah. Pelanggan-pelanggan lama kembali dengan membawa teman. Rekan bisnis baru mulai datang dengan tawaran kerjasama. Bahkan para pesaing yang dulu ia iri mulai menghargai keberadaannya. Ia berkata, saat hati saya tenang, saya bisa bekerja dengan lebih jernih. Ide-ide baru datang dengan sendirinya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kadang kita terlalu sibuk memperbaiki keadaan luar, padahal yang perlu pertama kali dibenahi adalah isi hati. Lapangkan hatimu, belajarlah untuk tidak mudah tersinggung, tidak iri, dan tidak mendendam. Rezeki suka datang kepada hati yang luas, bukan hati yang penuh sesak oleh kemarahan dan rasa kurang. Apakah dalam kehidupan pribadimu atau karirmu ada situasi serupa? Daripada mempertanyakan mengapa rezeki terasa seret, mari mulai bertanya apakah hatiku sudah cukup lapang untuk menampung lebih banyak kebaikan. Yang kedua, gemar menolong tanpa pamrih. Saya teringat pada seorang yang cukup dekat dalam hidup saya. Ia pernah mengalami masa di mana hidupnya terasa begitu stagnan. Sudah berusaha keras, sudah mengambil banyak peluang, tapi hasil yang datang tidak pernah sebanding dengan keringat yang ia keluarkan. Rasanya seperti berlari di tempat. Ada kelelahan yang dalam, ada keraguan yang mulai menyelinap di hati. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah darinya. Ia selalu baik membantu siapapun yang membutuhkan. Tidak peduli apakah orang itu bisa membalasnya atau tidak. Ia tetap hadir, tetap menolong, tetap mendoakan. Seringkali ia bahkan mengulurkan bantuan di saat dirinya sendiri tidak dalam kondisi lapang. Ia pernah berkata, kalau bisa meringankan beban orang lain meskipun sedikit, itu yang membuat langkah saya terasa lebih ringan. Lama-kelamaan hidupnya mulai berubah. Kesempatan-kesempatan baru datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Orang-orang yang dulu ia bantu kini datang membawa pintu-pintu rezeki, tawaran kerjasama, proyek-proyek besar, dan jaringan yang kuat tumbuh tanpa ia rencanakan secara khusus. Semuanya seakan mengalir alami. So, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan ini? Kadang, rezeki memang bukan semata-mata soal usaha keras atau strategi jitu. Ada kebaikan kecil yang diam-diam mengetuk pintu-pintu tak terlihat. Ketulusan menolong tanpa pamrih membuka jalan yang tidak bisa dibuka hanya dengan kerja keras semata. Pernahkah kamu merasa seperti itu juga? Sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Langkah baru yang kamu butuhkan bukan selalu tentang menambah kerja keras, melainkan menumbuhkan lebih banyak ketulusan dalam membantu sesama. Mari kita renungkan langkah kecil yang hari ini bisa kamu lakukan untuk menjadi jalan rezeki bagi orang lain.
Yang ketiga, menjaga lisan dan doa. Dalam bukunya yang berjudul La Tahzan, Dr. Aida Al-Karni menulis, ucapkanlah kata-kata yang baik sebab kata-kata itu akan kembali kepada dirimu dengan kebaikan yang berlipat. Kutipan ini sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita bukan sekedar suara, ia adalah energi, ia adalah doa yang mengalir ke semesta, lalu perlahan kembali membentuk kehidupan kita sendiri. Dalam keseharian, menjaga lisan bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti memilih untuk tidak membalas ucapan buruk dengan kemarahan atau menggantikan keluhan dengan kalimat syukur. Saat kamu bertemu orang yang membuat kesal, daripada berkata kasar dalam hati, lebih baik didoakan. Semoga ia diberi ketenangan. Saat rezeki orang lain terlihat lebih besar daripada mengeluh, kamu bisa mendoakan, semoga keberkahannya melimpah dan saya pun diberi jalan terbaik. Saya pun mulai belajar bahwa setiap kalimat yang saya ucapkan membangun fondasi bagi masa depan. Bukan hanya dalam hubungan dengan orang lain, tetapi juga dalam hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Lisan yang terjaga tidak sekedar menghindarkan diri kita dari dosa, tetapi juga membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah kamu konsisten menjaga lisan dan memperindah doa-doamu? Atau justru tanpa sadar kata-kata yang keluar lebih banyak mencipta batasan daripada membuka jalan? Jika belum, tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini, dari satu ucapan baik, dari satu doa tulus untuk diri sendiri dan orang lain. Karena kehidupan yang penuh berkah seringkali bermula dari lisan yang terjaga. Yang keempat, bersyukur dalam setiap keadaan. Filosof besar asal Yunani Epictetus pernah berkata, bukan keadaan yang membuat kita bahagia atau sengsara, melainkan bagaimana cara kita memandang keadaan itu. Pemikiran Epictetus sederhana, namun dalam. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tetapi pada cara kita memilih untuk memaknai apa yang ada di tangan kita. Bersyukur bukan berarti berhenti berusaha atau pasrah begitu saja. Bersyukur adalah seni melihat cahaya di tengah gelap, menemukan harapan dalam kesempitan. Saya teringat pada seorang ibu pedagang kecil yang pernah berkata kepada saya, sedikit atau banyak tetap rezeki dari Tuhan. Kalimat itu sederhana, namun lahir dari hati yang penuh kesadaran. Hidupnya tidak pernah berlimpah harta, tetapi ia tidak pernah kekurangan rasa cukup. Tiap hari ia menjalani usahanya dengan senyum, dengan doa, dan dengan semangat yang utuh. Seakan-akan apa yang ia miliki selalu lebih dari cukup. Filosofi itu begitu relevan dalam hidup kita yang sering terasa stagnan. Ketika usaha terasa berat dan hasil belum sesuai harapan, yang perlu kita ubah bukan hanya strategi, melainkan sudut pandang. Kamu dan saya bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar bersyukur atas langkah kecil yang telah berhasil kita tempuh? Apakah kita sudah cukup melihat peluang yang tersembunyi di balik kekurangan yang ada? Dengan bersyukur, kita melihat hati untuk kuat, bukan rapuh. Kita belajar untuk tetap melangkah, bukan berhenti karena kecewa. Dan dari rasa cukup itulah seringkali pintu-pintu baru terbuka, membawa kita pada nikmat yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita terapkan. Yang kelima, tidak mengeluh berlebihan. Di tengah perubahan besar dunia saat ini, ada satu tren yang patut kita renungkan adalah kemampuan beradaptasi lebih dihargai daripada sekedar bertahan. Dunia berubah cepat, teknologi mempercepat cara kita bekerja, berpikir, dan berinteraksi. Kerja jarak jauh, bisnis digital, hingga platform-platform baru untuk belajar dan berkarya, semua membuka peluang yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Dalam arus perubahan ini, mengeluh berlebihan justru menjadi penghambat terbesar. Mengeluh hanya akan mempersempit hati dan pikiran, sementara zaman menuntut kita untuk lebih kreatif, lebih fleksibel, dan lebih berani keluar dari kebiasaan lama. Saya belajar dari banyak kisah, bahkan orang-orang yang mampu mengendalikan keluhan dalam hati, biasanya lebih cepat menemukan solusi dan bertumbuh di tengah tantangan. Seperti seorang teman yang dulunya merasa pekerjaannya monoton dan penuh tekanan. Bukan terus mengeluh, ia memutuskan untuk belajar keterampilan baru lewat kursus daring. Tidak lama, ia mampu mengubah jalan karirnya dan kini menikmati pekerjaan yang lebih sesuai dengan passion dan waktunya. Kamu dan saya mungkin pernah merasa terjebak dalam situasi yang berat. Tapi sekarang, mari kita tanya pada diri sendiri, apakah kamu sudah memanfaatkan semua peluang baru yang ada di sekitar kamu?
Atau jangan-jangan kamu masih terperangkap dalam cara lama, lebih sibuk mengeluh daripada bergerak mencari jalan? Saat kamu berhenti mengeluh dan mulai membuka mata, hidup ternyata menyimpan banyak keajaiban kecil yang siap mengubah perjalanan kita. Sekarang cobalah sejenak kamu tanyakan pada dirimu, apakah selama ini kamu sudah menanam cukup banyak kebaikan? Apakah kamu sudah membuka pintu rezeki dari dalam, bukan hanya berharap dari luar? Hidup ini adalah cermin. Apa yang kita berikan lambat laun akan kembali seiring kali dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Seperti kata Rumi, apa yang kamu cari sedang mencarimu. Sekarang saatnya bukan hanya berharap dunia berubah, tetapi membiarkan hati kita lebih dulu menjadi sumber kebaikan itu sendiri. Saya percaya kebaikan yang disebarkan hari ini akan kembali dengan cara yang lebih indah. Jika kamu merasakan makna dari video ini, bantu bagikan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Tekan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe agar kita terus berjalan bersama dalam perjalanan ini.